kami akan mengangkat dampak kesehatan penderita obesitas. Obesitas ini tidak hanya mengintai orang dewasa, anak-anak pun rentan akan obesitas yang tentunya bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Rafka Adiputra, anak penderita obesitas di Kampung Beledung, Desa Kedung Pengawas, Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Minggu 20 Maret 2022. Anak pasangan Samin dan Puni ini meninggal dunia di usianya yang ke-11 tahun saat menjalani perawatan medis di RSUD Kabupaten Bekasi. Sebelumnya Rafka viral di media sosial karena bobot badannya yang mencapai 126 kg. Menurut keluarga, tubuh Rafka memang semakin membesar sejak ia berusia 2,5 tahun. Kasus obesitas yang dialami almarhum Rafka mengingatkan kita atas kondisi serupa yang dialami Arya. Anak asal Karawang ini pernah mencapai bobot 192 kg di tahun 2016 lalu. Lalu berkat kegigihannya dan support dari masyarakat termasuk pihak-pihak yang kompeten, Arya melakukan berbagai cara untuk menurunkan berat badan. Mulai dari diet yang dipantau tim medis, operasi penyempitan lambung, hingga olahraga dengan bimbingan Aderai. Ya, pemirsa, anak yang bertubuh gemuk memang kadang dianggap menggemaskan. Namun orang tua perlu waspada ketika kelebihan berat badan ini berangsur menjadi obesitas. Pasalnya obesitas pada anak dapat membuat tubuh menjadi lebih rentan terkena berbagai masalah kesehatan. Dan untuk membahas mengenai waspada obesitas pada anak kita, ini sudah bergabung bersama kami dua narasumber. Pertama saya sapa dulu ada Profesor Madarina Julia, dokter spesialis anak, dan juga bergabung ada Mas Arya Permana, seorang penyintas obesitas. Dokter Rina, selamat bergabung di Newsline. Kemudian ada Mas, iya, alhamdulillah ada Mas Arya Permana juga, selamat bergabung. Mas Arya ini sudah beranjak dewasa, Masya Allah ganteng deh. Terima kasih ya. Oke, saya ke Prof. Rina dulu nih, Prof. Apa saja catatan dari Dokter Rina nih, kalau terkait dengan obesitas? Kadang kan dari penampilan mungkin orang sekedar melihat bahwa wah kalau anak-anak lucu begitu ya. Tapi ada bahaya yang mengintai, salah satunya adalah inflamasi yang berkelanjutan. Apa saja dok yang harus kita waspadai? Ya, mungkin saya perlu cerita lebih dari agak lebih awal ya. Kita tahu bahwa pandemi obesitas ya, pandemi itu tidak hanya COVID ya. Obesitas ini sudah menjadi pandemi sejak mungkin 20-30 tahun yang lalu di seluruh dunia, dan sampai sekarang kita di seluruh dunia masih kesulitan untuk mengurangi lajunya. Jadi makin tahun makin tambah, dan kita tahu obesitas ini banyak hal yang merupakan komplikasi obesitas. Tapi yang terang begini ya, kita juga tahu bahwa obesitas pada anak itu sebagian besar hampir pasti akan melanjut menjadi obesitas pada waktu dewasa. Apalagi kalau obesitas itu dimulai sejak makin muda. Makin muda seseorang terkena obesitas, maka makin besar risikonya dia akan menjadi tetap obes dan menjadi obes pada masa dewasa. Apalagi kalau di remaja masih obes. Itu ada melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh di Arya ini sukses story. Iya, Dokter Rina. Nah, pemirsa kami juga undang Anda untuk langsung bisa konsultasi, ngobrol langsung dengan dokter dan juga narasumber ini di 02158 399 100. Kami tunggu telepon Anda. Nah, Dokter Rina, bagaimana Anda melihat kasus anak yang meninggal dunia karena obesitas? Ya, memang obesitas ini kenapa itu dianggap pandemi dan itu dianggap masalah yang perlu diprihatinkan, karena semua penelitian menunjukkan bahwa obesitas ini menurunkan umur harapan hidup. Jadi sudah banyak sekali penelitian sejak 20 tahun yang lalu yang menunjukkan bahwa umur harapan hidup mereka yang obesitas itu lebih rendah. Apalagi
kalau obesitasnya itu dimulai sejak masa kanak-kanak. Jadi makin muda kita mulai obes, makin rendah umur harapan hidupnya. Nah, penderita obesitas itu bisa meninggal pada usia dewasa. Misalnya kita tahu komplikasi yang paling sering adalah hipertensi, diabetes mellitus, dan itu dan penyakit ginjal dan lain-lain penyakit pada masa dewasa. Tetapi pada masa anak pun obesitas itu juga bisa memberi komplikasi yang berbahaya, misalnya masalah saluran nafas, ya. Jadi ada yang disebut sleep apnea. Jadi anak obesitas ini lebih sulit bernafas karena ada sumbatan jalan nafas akibat obesitasnya. Tapi bisa juga dia itu lebih berisiko untuk asma, sehingga memang dia itu memang lebih berisiko untuk banyak penyakit, sehingga memang kenapa obesitas menyebabkan umur harapan hidup jadi lebih pendek. Baik, Dokter Rina, kita beralih dulu ini ke Mas Arya yang hebat, sehat walafiat, insya Allah. Mas Arya, bagaimana kondisinya saat ini? Kabarnya bagaimana, Mas Arya? Kalau kabar sekarang alhamdulillah lebih baik, Mbak. Kayak dulu kan waktu sekitar 2016 kan cuman jalan sekitar 5 meter juga udah ngap-ngapan. Kalau sekarang bisa dibawa kayak main bola, main futsal gitu. Udah nggak kayak dulu lah, dari napas juga. Oke, nah mungkin ini rasanya sih belum lama ya kalau lihat ini tahun 2016 kita mulai mengenal Arya begitu ya sebagai penyandang obesitas, dan akhirnya tahun ini jauh kondisinya jauh lebih baik. Tapi Arya, kalau yang paling Arya bisa sampaikan, ceritakan kepada kami, yang mana usaha yang paling jitu untuk paling tidak menurunkan berat badan sehingga mencapai berat badan yang sehat ideal? Kalau usaha yang paling kerasa sih dari pengurangan pola makan sama olahraga, Mbak. Kayak kalau Pola makan istilahnya nomor itu 1 ya? defisit. Iya, Mbak. Kayak defisit kalori gitu. Kayak sekarang kita cuman makan berapa kalori gitu maksimal, sama dikurangin olahraga gitu, Mbak. Itu sih yang paling penting. Oke, contoh perubahannya Arya, contoh perubahannya waktu itu kan umur 10 tahun ya. Biasa makan apa, kemudian akhirnya apa yang dihindari? Karena saya lihat Arya itu katanya sangat menghindari gula dan juga lemak. Apa benar demikian? Kalau dulu sih waktu umur 7 tahun itu kan berat badan nyampe 90, Mbak. Waktu kelas 1 SD. Nah, nyampe gede itu sampai 192 sekitar 2 tahun lah, Mbak. Itu yang paling sering dikonsumsi mie instan sama minuman kemasan, Mbak. Itu sih yang paling membuat badan cepat gemuk itu, Mbak. Oke, minuman di dalam kemasan yang gulanya tidak bisa dihitung. Sebenarnya bisa dihitung ya, satu dalam kemasan bisa 9 sendok makan gula pasirnya. Oke, Arya, dari tahun 2016, sekarang udah 2022, umurnya udah 16 tahun, udah beranjak remaja. Kalau kita kan dari luar melihatnya, wah seneng Arya sudah ideal berat badannya, berhasil menurunkan 100 kg begitu ya. Tapi ada tidak dalam perjalanan perjuangan untuk menjadi jauh lebih sehat, ada titik di mana Arya merasa capek, lelah, dan ingin nyerah aja begitu? Ada tidak, Arya? Kalau nyerah sih, Mbak, kan itu manusiawi lah, Mbak. Tapi kalau kayak kita mau ngejar sesuatu kan nggak boleh, nggak boleh berhenti di tengah jalan. Akhirnya kayak biasa gitu, Mbak. Oke, ada beberapa kali tapi nggak boleh berhenti ya. Nah, Arya ini banyak sekali yang mendukung. Apakah Arya merasa demikian, bahwa dukungan lingkungan itu sangat penting untuk Arya? Apa, Mbak? Dukungan Arya ini kan namanya perjuangan bersama ya, selain orang tua yang mendukung agar Arya jauh hidup lebih sehat. Ini siapa lagi yang paling berperan untuk Arya untuk bisa bertahan dengan gaya hidup yang sehat? Kalau yang paling berjasa sih banyak, Mbak. Dari mulai
tahap dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, tahap dari Rai Fitness Bandung, sama yang tahap dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang, Mbak. Kayak kan dari Rumah Sakit Omni ada Dokter Handini, ada Dokter Jenny, gitu, yang sangat berjasa lah, Mbak. Kayak di Rumah Sakit Hasan Sadikin juga ada Dokter Kira, gitu, Mbak. Banyak sih, Mbak, kalau yang paling berjasa. Oke, baik Arya. Kita kembali ke Dokter Rina nih ya. Dokter Rina, ada yang bilang ya bahwa nggak apa-apa, anaknya masih sehat tuh, masih bisa lari-lari. Baru saja cek lab, tekanan darah aman, gula normal begitu ya. Kemudian kolesterol tidak ada begitu ya. Nah, kalau dijawab seperti itu, dokter akan respon apa ya? Agar jangan bertahan terhadap obesitas begitu. Jadi sebetulnya begini, pertama kita bisa menggunakan kurva pertumbuhan untuk menilai apakah anak itu obes atau tidak. Kan kita bisa menghitung body mass index dan kita lihat dibandingkan anak seusianya, body mass index itu posisinya di kurva pertumbuhan ada di mana. Tetapi sebetulnya yang paling mudah untuk semua orang untuk menilai apakah dia obes atau tidak adalah dengan mengukur lingkar pinggang. Untuk anak-anak, lingkar pinggang itu tidak boleh lebih daripada separuh tinggi badan. Jadi kalau dia misalnya remaja tingginya 140 cm, maka lingkar pinggang maksimumnya adalah 70 cm. Begitu juga kalau dia naik lebih tinggi, berarti dia mungkin 150 cm tinggi badannya, lingkar pinggang maksimumnya adalah 75 cm. Sehingga dari situ orang tua tahu, karena sebetulnya yang sangat berkaitan dengan risiko kardiometabolik, jadi risiko diabetes mellitus, risiko hipertensi, risiko dislipidemia, kolesterol dan lain-lain, itu adalah obesitas sentral atau dicerminkan dari lingkar pinggang. Jadi untuk anak-anak tidak perlu beli timbangan, cukup beli Medline, ukur tinggi badan, ukur lingkar pinggang harus kurang dari separuh tinggi badan. Oke, cukup lingkar pinggang. Nah, ada Ibu Skyla, ini sudah bergabung bersama kami di Newsline. Ibu Skyla, selamat siang. Silakan pertanyaannya. Halo dokter, dokter anak saya 16 bulan nih dok, sedang makan semuanya, apa aja yang dimakan orang tuanya dia mau. Anaknya aktif, tapi gimana ya untuk mengantisipasi obesitas sejak dini untuk anak yang masih tumbuh kembang gitu dok? Ya, jadi untuk anak-anak sebetulnya yang paling baik adalah membiasakan hidup sehat. Untuk pola makan misalnya, usahakan tidak memperkenalkan gula atau kalau gula terbatas, karena itu jelas tidak terlalu ada gunanya. Kalau bisa minyak goreng dibatasi itu juga lebih baik lagi, karena itu juga tidak terlalu ada gunanya. Kemudian biasakan aktif, jadi anak-anak jangan terlalu sering digendong, jangan belikan stroller, karena stroller itu membuat anak jadi malas. Dan usahakan dia banyak berjalan, banyak bermain, kurangi TV, apalagi ini 16 bulan jelas belum boleh nonton TV dan belum boleh bermain HP dan teman-temannya, gadget itu 16 bulan jelas belum boleh karena minimum adalah umur 2 tahun. Nah itu minimalkan, ajak dia bermain di luar, menikmati alam, naik lari-lari dan sebagainya. Jadi biasakan hidup aktif sejak usia dini. Itu saya rasa itu yang pertama untuk anak-anak. Oke, baik dokter. Kita akan lanjutkan ya, apakah makanan siap saji atau pasi yang sudah di dalam kemasan itu boleh atau tidak. Tapi setelah yang satu ini ya dok. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami, Newsline segera kembali. Iya pemirsa, selamat bergabung kembali dengan kami di Newsline. Anda bisa berkonsultasi langsung ini dengan dokter spesialis anak, ada Profesor Madarina Julia di nomor telepon 02158399100 dan juga ada Arya Permana. Nah Mas Arya Permana, selamat bergabung kembali Mas Arya. Kalau sekarang ya, selain menjaga pola makan ya, ini olahraganya apa Mas Arya dan apa harus dilakukan setiap hari untuk Mas Arya? Kalau olahraga sih kan waktu dulu lebih ke sering olahraga yang disukai Mbak. Kalau sekarang
lebih ngejaga ke defisit kalori sama olahraga pengencangan otot, kadang dibarengin sama kardio Mbak, kayak futsal gitu. Oke, nah pada tahun 2017 Arya sudah menjalani operasi pengecilan lambung. Nah katanya mau operasi lanjutan nih Arya, boleh dijelaskan operasi apa lagi yang Arya ingin lakukan? Kayak dulu kan 2017 itu operasi pengecilan lambung Mbak, itu buat kayak ngurangin porsi makan, bukan ngurangin sih, kayak ngebatasin porsi pola makan. Kalau sekarang operasi lanjutan pembuangan kulit yang berlebih Mbak. Udah sekali sih, udah dilakuin sekali. Oke, berarti masih lanjut ya, masih kan tidak bisa sekali ya itu ya. Iya Mbak. Oke, kalau dokter yang merawat Arya bilang kira-kira harus berapa kali lagi sampai Arya mendapatkan yang diinginkan? Kalau yang diinginkan sih sekitar 5 kali Mbak. Baik, oke. Nah sebenarnya Arya kenapa ya operasi untuk mengecilkan kelebihan kulit itu penting untuk Arya? Kalau itu sih lebih ke penampilan aja gitu Mbak. Kayak kan Aktivitas kalau juga yang katanya pertama, ya? iya, dua itu sih Mbak. Kalau yang pertama kan benar-benar ganggu gitu Mbak. Kayak kan yang di tangan nih udah dulu kulit tangan itu ke bawah, benar-benar ke bawah Mbak. Jadi kayak kalau Arya lari kayak main futsal atau bola gitu, kadang kulit suka ke muka gitu Mbak. Kalau yang dulu yang di tangan. Baik Mas Arya. Oke, kita beralih lagi ke Dokter Rina. Dokter Rina, kenapa penting bagi kita memberikan makanan anak-anak itu benar-benar yang mendekati masih bentuk utuh makanan begitu, bukan yang di dalam kemasan. Apa yang paling kita takutkan kalau makanan itu datang dalam bentuk sudah dikemas atau ultra proses begitu? Makanan yang semi proses itu, kalau makanan yang diawetkan itu biasanya kadar garamnya terlalu tinggi sebetulnya. Jadi itu kan akan memicu terjadinya hipertensi di kemudian hari. Kemudian kalau yang daging yang semi proses itu biasanya lemaknya juga tinggi, sehingga lemak jenuhnya tinggi, sehingga juga kurang sehat. Kemudian minuman kemasan itu gulanya pasti sangat tinggi, apalagi kalau dia berkarbonasi, karena karbonasi itu menutupi rasa manis sehingga orang mengira bahwa itu tidak gulanya tidak banyak, padahal sebetulnya minuman kemasan itu gulanya tinggi sekali. Jadi sebetulnya makanan rumahan itu jauh lebih sehat daripada makanan kemasan. Oke, Dok, tadi Anda menyinggung soal obesitas sentral, yaitu obesitas di sekitar lingkar perut. Kenapa ini berbahaya, lebih berbahayakah dibandingkan dengan obesitas biasa atau bagaimana, Dok? Oh ya, obesitas sentral itu jauh lebih banyak berhubungan dengan risiko diabetes mellitus, hipertensi, karena ini sangat berkaitan. Mungkin sekarang istilah yang sedang populer itu adalah apa itu? Inflamasi kronis ya, karena inflamasi kronis lalu mengakibatkan diabetes mellitus, mengakibatkan serangan jantung, mengakibatkan macam-macam. Nah itu awalnya dari obesitas sentral. Oke, nah kalau obesitas yang biasa bedanya apa dong, Dok? Kalau obesitas yang biasa itu perutnya nggak besar, biasanya lebih besar di paha, tapi biasanya itu tidak pada anak-anak. Hampir semua anak-anak yang obes itu obesitas sentral. Karena kalau pada wanita kadang-kadang ada yang pahanya besar atau lengannya besar, itu berkaitan dengan estrogen dan itu tidak terlalu berkaitan dengan risiko kardiovaskuler. Tapi itu biasanya pada orang dewasa. Pada anak-anak hampir semuanya obesitas sentral. Baik, Dokter Rina, jika ada pasien yang datang ke Anda dengan kondisi obesitas, apa saja yang akan Anda sarankan tadi ya, selain pola makan begitu? Ya, terus terang pada umumnya, dan ini sesuai dengan hasil dari meta-analisis, itu sebetulnya pada anak dan remaja yang paling penting adalah merubah gaya hidup. Jadi
gaya hidup anak dan remaja saat ini tuh banyak yang keliru. Mereka itu tinggal di rumah setiap hari, duduk di depan komputer, di depan TV, dan itu namanya sedentary activity. Sebetulnya sedentary activity itu harus sangat dibatasi. Anak-anak itu harus keluar, bermain, dan minimum itu sebetulnya 1 jam per hari. Itu minimum, lebih banyak lebih bagus. Dan saya selalu menyarankan, anak-anak itu harus di-encourage ya, didorong untuk beraktivitas fisik di luar. Jadi apa saja, belajar berenang, belajar bela diri, belajar basket, belajar voli, sesuatu yang membuat mereka senang dan mereka rajin mengikuti karena mereka bersemangat, apalagi sedikit kompetisi kan, anak-anak umur segini yang suka kompetisi. Nah itu akan membuat mereka nanti akan punya pola hidup yang sehat yang akan bertahan sampai mereka dewasa. Sebetulnya itu yang utama. Jadi tidak saya ingin segera menurunkan berat badan dalam waktu cepat, tapi lebih ke arah merubah gaya hidup dulu. Tapi memang kalau seperti di Arya itu kan agak obesitasnya agak terlalu berat. Nah itu memang kadang-kadang harus dilakukan sesuatu yang drastis seperti operasi penyempitan lambung. Karena kadang-kadang dengan tindakan yang konservatif itu sulit mungkin hasilnya bisa segera terlihat. Oke, Dokter Rina, Arya ini sudah ada penelpon, ada Ibu Foni. Silakan Bu Foni. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Iya, mohon maaf Ibu Danis ya. Iya. Ya, saya ingin tanya ke dokter. Dokter, anak saya kan ini umurnya 3,5 tahun dengan berat 21 kg. Nah, apakah itu sudah masuk ke taraf obesitas atau belum? Dan pertanyaan selanjutnya, untuk anak balita sampai katakanlah umur SMP, jika obesitas, olahraga apa ya dok yang disarankan? Jadi saya terus terang tidak hafal apakah umur segitu sudah termasuk obesitas, karena itu berkaitan juga dengan tinggi badannya, dan ibu sebaiknya menghitung BMI-nya, body mass index, kemudian diplot pada kurva pertumbuhan. Tapi paling mudahnya adalah itu tadi, mengukur lingkar pinggang. Kalau misalnya tidak punya kurva pertumbuhan dan sebagainya, ukur lingkar pinggangnya, ukur tinggi badannya. Itu untuk menentukan dia obes atau tidak. Nah kemudian olahraga yang disarankan sebetulnya, olahraga yang disarankan untuk anak-anak adalah olahraga yang dia sukai. Karena begini, kita tuh kalau anak-anak kita harus berpikir jangka panjang. Jangan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang membosankan. Saya misalnya orang tua menyarankan, kalau saya suruh lari pagi, oke, boleh lari pagi. Tapi anak-anak itu kalau suruh lari pagi sendiri, itu kan bosan. Saya pikir, apa nggak ada sih teman main sepeda bersama, main bola di kampung, ikut klub basket, ikut klub bela diri atau apa. Nah kalau umur 3,5 tahun, apa yang anak putri atau laki-laki? Mungkin kalau putri bisa belajar menari atau apa yang kira-kira membuat dia itu happy. Karena dengan gembira itu akan sustain. Nah itu penting untuk anak-anak. Nah kalau Mas Arya, apa nih tipsnya Mas Arya nih? Apa yang membuat Anda konsisten, olahraga apa, atau misalnya apa yang membuat Anda konsisten dengan gaya hidup sehat dari 2016 sampai tahun ini udah 5 tahun lebih bisa mempertahankan gaya hidup sehat? Kalau benar kata dokter sih, kalau olahraga itu yang cocok kayak umuran SMP ke bawah itu yang disukain. Kayak kan kalau suka bola ya main bola, kalau olahraga. Kalau mempertahankan sih tergantung lingkungan sebenarnya, kayak yang ngajak gitu, lebih ngajak main bola gitu, lebih gampang kalau menjaga badan itu. Oke, baik. Ya, Arya, kalau di rumah, punten ibu bapak juga menjalani gaya hidup yang sehat, makan apa yang sama dengan Arya atau bagaimana? Kalau ibu bapak sih sama Mbak, kayak menjaga pola makan gitu. Soalnya kan yang nyiapin makanan ibu, Mbak. Iya ya, jadi dimasakin ibu ya, makanan rumah ya. Oke, iya, Mbak. Baik. Dokter Rina, sejauh mana contoh gaya hidup yang sehat yang diberikan orang tua ini berpengaruh terhadap bagaimana anak-anak juga menjalani kehidupan? Ya. Oh itu sangat berpengaruh.
Jadi kami punya penelitian ya, pola hidup. Kami waktu itu kalau anak obes, apakah lebih dipengaruhi oleh ibu obes atau bapak obes? Nah ternyata penelitian kami waktu itu menunjukkan bahwa lebih banyak dipengaruhi oleh ayah. Padahal kan yang masak di rumah ibu. Tetapi di culture kita pada umumnya yang menentukan apa yang dimasak kan ayah. Jadi kalau ayah mungkin lebih suka sesuatu yang berlemak atau aktivitas ayah juga banyak sedentary, tiap hari di rumah cuma nonton TV dan baca koran. Jangan salahkan anaknya tidak keluar rumah, tidak beraktivitas fisik. Jadi saya merasa bahwa orang tua sangat menentukan, gaya hidup orang tua sangat menentukan gaya hidup anak. Dan di banyak negara maju pun juga sudah mulai melihat bahwa intervensi yang hanya mengarah ke anak itu gagal. Jadi keluarga juga harus diintervensi. Jadi misalnya melakukan olahraga yang beregu atau seluruh keluarga beraktivitas itu sangat dianjurkan. Oke, iya. Catatan penutup yang baik dan tentunya sangat penting peran orang tua, contoh atau orang tua harus jadi panutan untuk anak-anaknya ya, terutama untuk urusan gaya hidup sehat. Profesor Madarina Julia, terima kasih sudah bergabung dan juga tentunya Mas Arya Permana. Insya Allah sehat terus, sukses sekolahnya dan salam untuk keluarga di rumah ya, Mas Arya.